Nama saya lengkapnya Muhammad Mansur Dokeng. Kalau di kelompok nelayan saya dipanggil Pak Dewa, atau di pemukiman pesisir ini saya dipanggil Pak Dewa. Saya dipanggil Pak Dewa itu ada cerita yang hingga saya dipanggil oleh Pak Dewa. Basicnya saya adalah seorang nelayan. Saya melaut sejak usia 14 tahun, itu sudah ikut orang tua ke laut. Tahun 2002 hingga tahun 2011 saya pernah ditangkap oleh otoritas Australia sebanyak 12 kali dan 9 kali dipenjarakan. Kemudian akhir tahun 2011 saya memutuskan untuk menikah dan berkeluarga. Kalau sekarang aktivitas saya melaut itu jam 4.30 atau pukul 16 ya. 16.30 itu saya harus berangkat ke laut dan akan kembali itu mendaratkan hasil tangkapan dan di pesisir Pantai Oi Sapa itu jam 6 hingga jam 7 pagi. Hasil tangkapan di dalam Teluk Kupang ini luar biasa. Kami untuk luar biasa susah, karena untuk kembali modal biaya operasional saja sulit. Kalau kita bicara tentang nelayan, ya itu kalau bicara tentang ekonomi itu dampaknya akan sangat luas ya. Salah satu pendidikan anak dan bahkan bisa masuk ke KDRT. Ya. Jadi kalau produktivitas laut itu menurun berpengaruh pada penghasilan si nelayan ini. Imbasnya nanti pada anak-anak mulai terganggu untuk aktivitas sekolahnya, bahkan istri selalu itu haknya istri untuk menuntut harus untuk kebutuhan dapur ya. Kewajibannya kita untuk memenuhi sebagai seorang laki-laki nelayan. Tapi karena produktivitas laut yang menurun, imbasnya karena sering menuntut harus belikan beras dan lain sebagainya, butuh anak seragam sekolah dan lain sebagainya, kita tidak memenuhi, akhirnya timbul rasa frustasi yang imbasnya ke KDRT. Jadi kalau untuk bicara tentang ekonomi saat ini akibat dari perubahan iklim dan produktivitas laut menurun, ekonomi masyarakat pesisir khususnya nelayan tangkap itu sedikit terganggu. Kalau kondisi yang paling buruk itu tahun 2021 yaitu siklon tropis Roja yang mana masuk dalam bencana nasional. Ya, itu kondisi paling terburuk. Seroja itu menyimpan memori trauma untuk masyarakat nelayan Oi Sapa, itu yang luar biasa. Banyak pemukiman warga yang rusak, rumah-rumah itu hancur semua dan akses ini rusak dan sampai hari ini belum ada perbaikan sama sekali. Bahkan sarana-sarana kapal nelayan itu sampai hari ini yang begitu banyak rusak dan sampai hari ini tidak dapat perhatian dari pemerintah. Ya, kalau kami ada upaya-upaya kami yang lain itu dengan melakukan penanaman mangrove, dan kedua juga upaya yang lain dalam untuk membangkitkan kembali usaha kami ya, kami meminjam ke bank
berhutang ke bank untuk bangun usaha kembali. Karena bagi kami masyarakat nelayan, kalau dikasih dua pilihan, butuh bantuan rumah atau usaha, kami lebih memilih bantuan usaha. Kalau untuk memprioritaskan pembangunan dari pemerintah atau perhatian dari pemerintah, saya tuh pengen fokus pertama itu adalah sumber daya laut dulu. Prioritas sumber daya laut. Kalau kita bicara tentang ocean blue economy ya. Terus ya kita bicara tentang ocean justice. Lebih baik kita kasih keadilan yang baik dulu untuk laut. Ya. Karena kalau sudah kita melakukan penerapan keadilan yang baik terhadap laut, maka laut akan memberi yang terbaik untuk masyarakat pesisir. Jadi harapan saya yaitu mari sudah pemerintah kalau mau membantu ya buat lapangan laut, tingkatkan produktivitas laut dan juga sampah-sampah kiriman itu dari sungai dan lain sebagainya akan bermuara ke laut itu stop sudah, itu yang harus di stop juga.